Ini berita datangnya dari kita sendiri. ST Indonesia sendiri. Biar tadi kan moodnya udah ceria, mungkin untuk segmen ini kita ubah moodnya jadi lebih deep aja karena kita pengen ngobrol sama teman-teman. Oke? Enggak dong. Enggak dong. Enggak, ini nanti editingnya jadi gitu. Oh tidur, kayak gue gak tidur sekarang, pulang. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama kita di IVU Indonesian Viral Update. Barang gua Rio Ardila. Gue Atar. Barang gua Rio Ardila. Enggak, diulang lagi dong, capek dong. Barang gua Fazra Gumdariana. Fazra Ardila. Di Viral Update. Oh, 2 kali. Tadi udah. Halo teman-teman semuanya, setelah gonjang-ganjing dunia persilatan, akhirnya kita kembali lagi ya. Gonjang-ganjing apa itu? Ya. Hari ini kita akan bicarain hal-hal yang lagi viral beberapa minggu terakhir dan kita akan bahas di sini secara detail dan kamu harus bisa lihat video ini sampai habis. Langsung aja kita ke Indonesian Viral Updates yang Indonesian Viral Updates yang pertama ada apa tuh, Fajra? Jadi sekarang ada berita membanggakan sih sebenarnya dari sisi bentar dulu. Dari sisi olahraga Indonesia nih. Yeah. Jadi atlet badminton IGBA asal Indonesia juara di Victor Denmark Junior U17. Atlet tunggal putri Indonesia Ardini Cantika Putri sukses raih juara 1 pada turnamen Victor Denmark Junior umur baca gimana sih? U17 di Odense, Denmark. Atlet nasional binaan IndiHome Gideon Badminton Academy ini atau IGBA menjadi yang terbaik di nomor tunggal putri mengalahkan atlet-atlet muda negara lain. Selamat Ardini Cantika Putri, we proud of you. Sebenarnya kabar-kabar dari dunia badminton tuh selalu jadi ketahuan lagi Maaf dilihatin yang lain itu tidak itu. Maaf. Sebenarnya dunia bulu tangkis Indonesia tuh selalu luar biasa ya. Betul. Banyak banget piala-piala yang diraih gitu. Banyak banget. Kemarin teman gue juga atlet bulu tangkis dapat piala RWRT juga ada. Memang stepnya dari kecil dulu. Dari kecil. Karena kan Dari kecil segini, betul. air segini disiramin, dibimbing, ditunas airnya jadi. mohon maaf, itu akasia mungkin. Semoga mungkin olahraga cabang olahraga lain bisa juga kali ya. Cabor. Cabur. Cabang olahraga lain. Oke, buat Ardini Cantika Putri. Udah juga kan. Mau kita kasih Oh, hadiah iya. es teh 1 gerobak. Itu masih make sense. 1 gerobak tapi isinya 1. Berita viral yang kedua datang dari dunia sosial media. Apa tuh? Tahu nggak sih lo guys Ya, kayak belum Kayak- tahu gue. kayak Instagram gitu minta maaf gitu ke kita kemarin. Why? Karena- Instagram should apologize to any one of us. Karena banyak akun-akun yang kesuspend. Enggak, harus dijelasin tuh tadi lu ngomong akan. Kami menyadari. Enggak selalu kayak gitu itu Karni Ilyas. Ya, kami menyadari bahwa beberapa dari Itu Mario Tebu. Kok Karni? Mario Tebu lagi. Dia mengalami masalah saat mengakses akun Instagram Anda. Kami sedang menyelidikinya dan meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tulis akun Instagram communication di Twitter dikutip dari detik.com. Detik.com. PR-nya nulisnya di Twitter. Karena Instagramnya down. Oh, karena Instagram di nulisnya di Instagramnya Twitter. Kan ada down. Facebook. Oh iya. Iya bisa. Kan ada website resminya. Nah. Terus ada fitur SMS Blast. WhatsApp Plus. Kenapa di Twitter? Kan beda owner. Maka dari itu polisi akan unggah kabar pelanggaran lalu lintas ke media sosial. Bukan beda. Cuma ternyata pas kemarin, gue kan kemarin lihat beberapa akun Instagram. Iya. Terus banyak nih Instagram teman-teman gue itu beberapa yang beli. Yang Jadi- hilang tuh yang kesuspend kayaknya yang melanggar community guidelines gitu loh yang hilang kemarin tuh. Jadi mungkin Instagram lagi cleansing, lagi beres-beres Iya. segala macam yang ada di dalamnya gitu yang nggak sesuai sama community guidelines-nya. Jadi Oke, kira-kira tujuan Instagram ngapusin itu apa sih? biar nggak banyak aja pengguna-pengguna mungkin yang
yang punya akun udah meninggal dunia. Iya, yang apa kayak gitu-gitu. Boleh, Cuma banyak banget kan brand-brand gede juga yang Instagramnya hilang tuh. Betul. Anjir, itu kalau misalnya sampai hilang itu bakal ngerubah algoritma baru kali Iya. ya gila, si Instagram ini. Dan investment ya. Iya. Instagram itu kan juga salah satu investment. Ya, apalagi sekarang bisa jadi platform pemasaran lu tok di Instagram aja gitu kalau sampai hilang sih. iya, betul. Makanya yang kemarin itu untuk beberapa bisnis yang ada Instagramnya itu jadi masalah. Iya. Oke. Pada panik semua kan itu. Betul. Panik. Kalau panik, Stop it. Get some help. Oke, berita ketiga kita datang dari polisi yes. RI Uh-uh. akan mengunggah rekaman pelanggar lalu lintas ke media sosial. So, buat teman-teman yang suka melanggar lalu lintas, bukan yang suka dan mungkin kepikiran akan melanggar lalu lintas atau sebelum melanggar lalu lintas atau sarannya jangan nih supaya nanti karena mereka punya ketentuan akan mengupload itu ke media sosial sebagai efek dari saya ngomong lagi sebagai efek jera atau hukuman sosial kayaknya akan bagian dari kebijakan dari ETLE yes. itu. Betul. ETLE emang kepanjangan apa? Electronic Traffic Law Enforcement. Mulai diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi masih di beberapa wilayah di Indonesia aja yang memang sudah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik. Betul. Nah, tujuannya itu agar pengendara lebih patuh terhadap lalu lintas. Dan juga makanya jangan suka, dan juga mungkin pengguna-pengguna kendaraan mereka jangan suka lewat trotoar gitu kan. Ini kacau banget yang tengah. Sanksi sosial ini sebenarnya udah banyak diterapin dengan negara-negara lain sih, kayak negara Korea, negara Cina. Diupload juga di media sosial. Justru mereka bukan diupload, mereka live langsung. Jadi di Cina, gue lupa di Cina atau di Korea itu, jadi mereka di kayak mungkin kalau di New York di Times Square-nya yang benar-benar jalur protokol paling gedenya, itu kayak ada billboard besar, itu isinya pelanggaran-pelanggaran orang. Jadi memang udah di live di situ. Tapi jadi kan kecil, orangnya nggak kelihatan, jadi nggak masalah juga dong. CCTV-nya di sana lengkap banget mas, di setiap sudut kota tuh ada dan dikelolanya sama pemerintah bukan masing-masing. Di kita kurang tahu. Nah, mungkin banyak kepemilikan pribadi kan di kita. Terakhir tuh kalau nggak salah ada berita, gue lupa sumber beritanya apa, tapi di Instagram gue liatnya sampai gara-gara untuk menghindari tilang elektronik ini, itu motor dicabut plat nomornya, benar. Supaya itu kagak tahu motornya apa, motor punya siapa. Platnya siapa ya? Itu jangan ya guys. Jadi kalau ada peraturan kayak gini tuh, yang harus diubah adalah mindsetnya untuk tidak melanggar lalu lintas, bukan malah mencari celah untuk tidak ditilang. Setuju. Mau Indonesia maju, Malah ubah mindset kamu. Temen gua malah plat nomornya dipakai, motornya dicabut. Jadi dia naik plat nomor. Kata motornya Gucci. By the way, kalian kayaknya seru banget sih minum es teh Indonesia. Wah, ini gua pengen banget beli es teh Indonesia tapi takut mahal mas. Gak usah ngori. Beli es teh Indonesia kok takut mahal. Sekarang udah ada nih promo bertiga satu tujuan. Nah itu periodenya berlaku selama bulan November 2022 dan kalian tuh bisa dapetin 3 produk ini. Ada es teh lemonade berry, ada chizu matcha dan juga ada es teh hitam. Leci. Nah, dari harga ini berlakunya itu di seluruh outlet es Indonesia, benar, baik benar. di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Nah, kalau di Pulau Jawa itu dari harga 49.000 jadi cuma 42.000 lu bisa dapat 3. Serius loh. Nah, kalau di luar Pulau Jawa dari harga 56.000 lu cukup beli 3 produk ini dengan harga 48.000 dan diturunin lagi tuh. Diturunin lagi 48.000. Kalau kalian mau lebih murah, orang yang luar Pulau Jawa, kalian berenang sampai Pulau Jawa, kalian beli, kalian untung 6.000. Itu juga bisa. Hausnya hilang, kaki kalian penuh garam. By the way guys, jadi cupnya es teh Indonesia itu sekarang udah full color dan di atasnya itu sangat berinteraksi Nanti sekali. dikasih close Karena ada di sini tulisannya ngeteh sama sahabat, ada ngeteh sama pasangan. Tentunya karena mereka adalah sahabat aku, jadi aku pilih ngeteh sama pasangan. Salah dong. Masya Allah, ini enak banget guys. Dia itu ya manisnya itu bisa diatur. Tahu nggak kenapa? Iya, ini pasti. Karena apa? Karena nanti akan kita kasih tahu di akhir video. Kalian tahu gak sih, kamu nanya?
Jadi tingkat pengangguran berkurang 5,83% sejak pandemi. Wow, tingkat pengangguran di Indonesia berkurang sebesar 5,83% di sejak pandemi. Di Jakarta aja atau di di seluruh Indonesia? Jadi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia. Emang ada tingkat pengangguran tertutup? Ya siapa tahu dia introvert. Iya kan kita kan nggak bisa paksain. Jadi ini hanya pengangguran yang ekstrovert. Yang setiap pengangguran dia selalu bilang gini, "Hai guys, aku pengangguran." Konten-konten yang suka ngupload di TikTok ya. Kan suka ada tuh tetaplah jadi ini walaupun kamu beban hidup. Iya. Tetaplah jadi ini kamu beban hidup. Iya. Ada air, minta air. Ikan lu. Bukan jangan. Di Indonesia sudah menurun dalam 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Jadi selama pandemi 2 tahun itu ada penurunan dan berkurang Alhamdulillah 5,83%. Nah, itu kenapa tuh bisa berkurangnya? Sebenarnya kalau yang dilihat adalah kayaknya semenjak mulai COVID ini kan banyak juga pegawai-pegawai yang di PHK atau Betul. mungkin akhirnya pekerjaannya hilang. Betul. Akhirnya mereka buka bisnis sendiri terus jadinya bisa buka lowongan pekerjaan. Mungkin kayaknya sih di situ Betul. Oke, jadi justru pandemi ini ada berkahnya ya. Iya. Betul. Di setiap masalah itu kan kayak masalah ekonomi itu kalau kata orang ahli ekonomi yang aku lihat konten-kontennya itu dia bilang setiap permasalahan finansial, masalah ekonomi itu pasti akan menciptakan 2 momen, menciptakan orang kaya baru atau menciptakan orang miskin baru. Gitu. Kamu termasuk yang mana? Kalau aku termasuk orang miskin yang nggak baru nggak lama dari dulu gitu. Nah jadi apalagi kan Indonesia kan dihadapkan sama isu-isu resesi kan. Betul. Jadi sebenarnya nggak Indonesia aja sih, dunia. Iya dunia. Jadi kita tuh sebenarnya jangan khawatir, kencangkan ikat pinggang ya kan. Segala hal-hal yang misalnya udah nggak istilahnya kalau mau beli sesuatu dipikir matang-matang dulu, jangan Nggak konsumtif. Nggak impulsif. Nah kalau bisa kalian juga bisa memiliki selain pekerjaan umum dana darurat juga dan sebagainya gitu. Nah ini cocok nih, salah satu pekerjaannya yang sekarang mungkin berkembang adalah menjajakan diri sebagai bukan menjajakan diri bahasanya. Rewind. Rewind manual. Ada namanya tren sewa pacar. Mungkin ini profesi. Mau kemana? Mau sewa? Iya. Itu. Nah, ini beritanya tuh sempat dikutip dari CNN Indonesia bahwa beberapa penyedia jasa sewa pacar yang populer di media sosial itu antara lain rental girlfriend kawaii, jangan dicatat. Atau boleh dicatat. Tergantung keyakinan kalian lah. Rental girlfriend terus kanore _ID, pacar kontrak sampai somebody. Ya nggak cuma di Jakarta aja, penawaran jasa ini juga tersedia di beberapa kota kayak misalnya Yogyakarta, Malang, Bandung sampai Surabaya. Jadi relatif masih di Pulau Jawa ya. Oke. Harga tarifnya berapa harga tarifnya? Mulai dari 75.000 aja. Wow, kamu jomblo suka jalan sendirian. 75.000 bisa kamu dipanggil saya. Kamu sewa 75.000 plus beli ST bertiga satu tujuan. Satunya masih bisa kamu sumbangin. Iya. 2 ST satu buat kamu, 1 buat pacar sewaan, 1 buat Iya. ya. Kalian kira-kira berminat jadi penyewa atau berminat jadi pacar sewaan? Kalau lu pilih di dunia pekerjaan lu. Di dunia. Udah kebaca banget itu arahnya. Tentang aja. Udah kebaca. Mungkin dia apa? Kalau lu pengen jadi apa? Kalau gue pengen jadi apa ya? Jadi penyedia providernya sih. Itu Jadi yang mempertemukan berpikir. antara demand 2 itu tuh. Iya betul. Ya mungkin jasa sewa ini juga harus ini cukup sensitif, isunya mungkin agak tabu juga ya terutama di Indonesia. Jadi mungkin untuk kita nggak bisa nyalain juga ya. Iya benar-benar. Atau juga maksudnya Cuma mungkin bisa jadi pembelajaran aja nih buat teman-teman yang lain. Mungkin lebih. Kalau Mas Atta pengen mau jadi penyewa atau apa? Kalau gue sih pengen jadi penonton aja yang komenin kayak gitu. Nah, setelah nyewa pacar, ternyata mereka tuh mau datang ke musik festival. Enggak bridgingnya enggak segitunya. Enggak segitunya apa. Semuanya mau bridgingin satu-satu. Lebih ke disayangkan sih ya, sebenarnya. Disayangkan. Jadi kemarin ada festival lumayan besar namanya Berdendang Bergoyang, itu terpaksa diberhentikan oleh polisi karena over capacity. Oh. Gitu. Iya. Jadi
Over capacity. Over capacity. Lo bagus dong. Enggak. Jadi kapasitinya cuma 2.500 tapi yang datang itu sekitar 3.000 mungkin kayak gitu. Ya, di sini sih sebenarnya penjelasannya adalah kapasitas. Jadi kan acara ini adanya di Istora Senayan. Nah, kapasitas Istora Senayan yang paling maksimal, yang paling optimal itu ada di sekitar 10.000 sampai 15.000 penonton. Tapi pas berdendang begoyang kemarin, itu pengunjungnya menyentuh angka 21.000. Jadi udah hampir 2 kali lipatnya. Dan banyak yang pingsan, udah desek-desekan. Jadi udah nggak kondusif acara. Udah sampai segitu. Udah sampai segitunya. Tapi udah korban jiwa toh sejauh belum ini? ada, cuma sampai pingsan aja. Jangan sampai ada sih sebenarnya. Itu makanya karena udah banyak banget tragedi-tragedi yang terkait dengan kerumunan, kepadatan di daerah ini. Karena kita juga masih hangat kemarin perihal tentang Kanjuruhan. Ya, satu Kanjuruhan, terus Itaewon. kejadian Halloween di Itaewon Itaewon, sama ya. jembatan gantung di India. Kayak Itu gitu. juga salah satu kejadian-kejadian yang harapannya itu tidak terulang. Tidak terulang, benar. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi mau datang ke acara-acara padat manusia, itu saran dari gue sebagai orang introvert, diem di rumah aja. Nonton dari TV udah. Betul. Bahagia gitu. Tapi kalau kamu tipe yang kayak gue suka nonton gigs dan sebagainya, gue ada tipsnya nih. Gimana? Jadi teman-teman, kalau kalian ada di tempat keramaian, itu paling penting adalah kalian memakai sepatu yang nyaman dulu. Kenapa kalau sepatunya harus nyaman? Karena pada saat di kondisi padat-padat konser dan sebagainya itu dikhawatirkan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sepatu yang nyaman itu tidak menghambat kalian untuk moving. Nah, beberapa orang kan pakai heels atau apa dan sebagainya, itu sangat mengganggu dan salah satu faktor orang bisa jatuh itu karena sepatunya tidak nyaman. Oke, jadi saran terbaik memang jangan pakai sepatu. Betul, karena yang punya sepatu cuma Tulus. Apalagi kalian jangan pakai sepatu heels aja nggak boleh, apalagi kalian pakai sepatu yang ada rodanya. Betul. Saran dari gue mungkin biar agak cepet sepatu kuda ya. Iya. Sepatu kuda, atau kalau misalkan kalian tahu itu bakal terjadi insiden, pakai sepatu ice skating. Injak kakinya putus dari orang. Harapannya lebih mawas diri buat Betul. penyelenggara maupun yang datang ke acara tersebut. Betul. Lebih prepare. Betul. Ngomong-ngomong soal berita selanjutnya nih. Cepet banget. Wow. Pasti kamu internet yang di Bekasi ya. Ternyata Bekasi dan gengs, ternyata Bekasi itu termasuk salah satu kota yang memiliki kecepatan internet terbaik Di Indonesia ya. Selamat Bekasi, gila. Gue capek bener. Bekasi itu emang keren banget Iya, ya. Bekasi itu Karena memegang rekor. Betul. Kenapa nih kok bisa jadi internet tercepat di Indonesia ini dia? Karena ternyata Bekasi itu kecepatan unduhnya itu mencapai selatan. Bekasi Bekasinya segini nih mana? kecepatannya. Nah. Edit aja. Oh iya, Edit aja. Nah, jadi Bekasi segini nih. Gila cepet banget ya. Bisa secepat Gokil. ini. Secepat ini. Nih, lihat, Patin. Wow. Kan kita segini. Kalau dia segini gini lebih cepat lagi. Kemarin gue capek ngeditnya. Gue capek banget ngeditnya di kemarin. Masa Gue sih? capek ngeditnya. Ya udah, segini aja. Tapi segini lagi. Nanti pas gua preview, gua akan preview cuma bagian ini doang. Nah, jadi salah satu kecepatan internet di Bekasi ini juga bersaing dengan beberapa kota-kota yang ada di seluruh dunia ya. Salah satunya di Shanghai, Cina, yang kecepatan internet itu yang paling cepat di dunia ya kalau nggak salah ya. Mampu mencapai 158,3 Mbps. Itu belum kepikiran, udah ke-upload. Belum kepikiran udah ke-upload. Udah. Iya, bahkan pas gua mau upload foto, udah ada yang like 1000. Padahal belum di-upload. Belum di-upload. Saking cepetnya. Gila. Iya, gua kayak Padahal fotonya belum difoto juga. Oke guys, berita yang terakhir. Ini berita datangnya dari Kita sendiri. ST Indonesia sendiri. Jadi Biar tadi kan moodnya udah ceria, mungkin untuk segmen ini kita ubah moodnya jadi lebih deep aja karena kita pengen ngobrol sama teman-teman Boleh, semuanya. boleh. Oke? Enggak dong. Enggak dong. Enggak, ini nanti editingnya jadi gitu. Oke. Oh tidur, kayak gue gak tidur sekarang, pulang. Oke, berita yang terakhir ini datangnya dari ST Indonesia sendiri. Jadi Indonesia Viral Update kali ini itu akan membahas berita yang lagi viral, tapi viralnya datang dari kita.
Ini kayaknya gara-gara kita bikin program Indonesian Viral Updates beneran viral. Beneran viral. Iya, tapi nggak apa-apa, teman-teman semuanya itu merupakan bagian dari perjalanan ST Indonesia yang sangat amat kita ambil pelajaran yang berharga banget ya. Jujur kemarin tim ST Indonesia banyak sekali belajar tentang kasus yang kemarin ramai itu. Dan kita pengen jelasin ke teman-teman semuanya bahwa tentunya kita menerima segala bentuk kasih sayang teman-teman, baik dalam bentuk kritikan, saran, maupun hal-hal lain yang bisa membuat kita improve. Salah satunya nih bicara tentang improve, nih, lu rasain gak sih teh hari ini Udah. agak berbeda gitu gak sih? Tadi kita kan milih kadar manisnya juga udah bisa kita ini ya. Iya. Betul. Karena salah satu bentuk improvement dan inovasi kita adalah kita ST Indonesia sekarang di seluruh outlet di seluruh Indonesia itu punya takaran gula yang bisa zero sugar. Nih yang kayak gini Yang kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman mau pesan ST Indonesia, kayaknya gue gak pengen pakai gula deh, karena yang jual udah manis. Cakep. Itu bisa pakai pilihan zero sugar. Tapi kalau teman-teman kayak saya yang suka aktif gitu ya kan, harus butuh manis setiap hari, bisa juga extra sugar. Wow. Jadi ST Indonesia sekarang hadir menerima segala bentuk kritikan teman-teman, saran, improvement dan sebagainya. Kita akan coba itu jadi lebih baik lagi, dan program Zero Level sudah ada di seluruh outlet di Indonesia. Jadi seger itu gak Perlu khawatir. Ulangin dong, gue belum pegang. Jadi seger itu Gak perlu sekali lagi. Jadi seger itu gak perlu khawatir. Oke. Jadi seger itu Jadi seger itu. Oh, gue jadi doang. Khawatirnya bareng kita. Jadi Segar itu Gak perlu khawatir. Karena segar tanpa khawatir ada di ST Indonesia. Oke, itu tadi berita-berita viral yang sudah berhasil kita bawakan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terhibur. Semoga teman-teman tertidur. Segitu aja deh dari kita ya. Oke, segitu Dadah. dari kita. Tungguin lagi next Indonesian Viral Update dari ST Indonesia. harus ada Indonesian Viral next update. Apa sih? Kira-kira harus ada Indonesian Viral update yang next ya nggak sih sebenarnya? Episode 6. Ini kita episode 5 nih. Nanti kalau ada yang mau komen deh ya. Harusnya tadi kita Beneran bahas. ada Elon Musk? Harusnya tadi kita bahas ada. Beneran ada Elon Musk? Ada di Betul. Harusnya tadi kita bahas Elon Musk beli Twitter. Ya, Lon. Wah, so akrab banget sama Elon Musk. Harusnya tadi kita beli. Harusnya kita bahas Elon Musk. beli Tapi Twitter. menurut gua langkah Elon Musk untuk beli Twitter itu nggak bijak. Kenapa? Orang bisa download gratis. Iya juga. Ngapain beli ya beli? Iya, bisa punya. Kenapa sih? Kenapa dia beli? Gua aja udah download dari lama gratis.